Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi anak-anakku di semester 2 untuk pelajaran bahasa Indonesia yang pertama. Alhamdulillah, semoga anak-anakku sehat semuanya dan semoga diberi kesabaran oleh Allah untuk belajar lagi dulu di rumah, karena memang kondisi sedang seperti ini. Ini semuanya ujian dari Allah, jadi semoga anak-anakku diberi kesabaran, kemudahan untuk belajar dengan baik. Anak-anakku, kita mulai pelajaran bahasa Indonesia ya. Hari ini kita akan belajar di bab 4. Jadi anak-anakku nanti bisa belajar bab 4 untuk pelajaran bahasa Indonesia. Temanya tentang pengalaman hidup bersih dan sehat. Sebelum kita belajar, seperti biasa anak-anakku, supaya apa yang kita pelajari bermanfaat dan kalian dimudahkan oleh Allah memahami pelajaran dan menyelesaikan tugas dari ustadzah, mari kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar untuk menjawab pertanyaan dari teks yang nanti akan ustadzah bacakan. Kemudian anak-anakku juga ustadzah harap mampu atau bisa menceritakan kembali teks yang ustadzah bacakan tadi dalam 5 kalimat saja paling sedikit. Oke, kita mulai ya. Ustadzah akan membacakan teks cerita. Nanti anak-anakku harus mendengarkan dengan seksama, dengan baik, supaya nanti bisa menjawab pertanyaan dan bisa menceritakan kembali dengan baik dan benar. Oke, sudah mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akibat jajan sembarangan. Hasan dan Amir adalah teman satu kelas. Setiap hari Hasan bangun pagi. Sebelum berangkat sekolah, Hasan selalu sarapan pagi. Hasan juga tidak pernah jajan sembarangan. Ia selalu makan bekal yang dibawakan ibunya ketika istirahat sekolah. Amir sering bangun kesiangan. Amir sering menolak untuk sarapan pagi. Kata Amir, takut terlambat tiba di sekolah, Ma. Amir selalu membawa uang jajan ke sekolah. Hasan dan Amir sering berangkat ke sekolah bersama-sama karena rumah mereka berdekatan. Hari itu sesampai di sekolah, Amir dan Hasan ganti baju olahraga. Karena hari itu pelajaran pertama mereka adalah pelajaran olahraga. Hasan mengikuti pelajaran olahraga dengan semangat, sedangkan Amir mengikuti pelajaran olahraga dengan bermalas-malasan. Amir mengeluh kepada Hasan, "Badanku lemas," katanya. Ketika jam istirahat, Amir membeli jajan di depan sekolah. Hasan mengingatkan Amir agar tidak membeli jajan sembarangan. Tetapi Amir tidak memperdulikan pesan Hasan. Karena perutnya sudah terasa sangat lapar. Pukul 11:30, Hasan dan Amir pulang sekolah bersama-sama. Tiba-tiba di pertengahan jalan, Amir memegang perutnya sambil mengeluh, "Aduh, perutku sakit." Hasan segera
merangkul Amir dan mengantarkan pulang ke rumahnya. Sampai di rumah Amir, ibu Amir segera menuntun Amir sambil menasehati agar Amir sarapan sebelum berangkat sekolah dan tidak jajan sembarangan. Amir berjanji kepada mamanya untuk tidak jajan sembarangan dan akan selalu sarapan pagi. Itu teks yang Ustadzah bacakan. Sudah jelas ya? Kemudian sekarang Ustadzah mau membacakan pertanyaan. Nanti kalian menjawab pertanyaan di buku tulis halus, di buku tulis bahasa Indonesia seperti biasa, dengan ketentuan yang nanti akan Ustadzah sampaikan setelah pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama, perhatikan baik-baik. Apa judul teks cerita yang Ustadzah bacakan tadi? Nomor 2, siapa yang tidak suka jajan sembarangan? Nomor 3, mengapa Amir sakit perut? Nomor 4, mengapa Amir mengikuti pelajaran olahraga dengan bermalas-malasan? Nomor 5, apa nasihat ibu Amir kepada Amir? Baik, pertanyaan tadi adalah tugas yang pertama. Jadi jawablah pertanyaan yang Ustadzah bacakan tadi di buku tulis bahasa Indonesia seperti biasa, yaitu buku tulis halus, dengan ketentuan jawab pertanyaan Ustadzah sesuai teks yang kalian dengarkan yang Ustadzah bacakan tadi. Jadi jawabannya jangan keluar dari teks ya. Kemudian yang kedua, tulis nomor jawaban dengan urut sesuai pertanyaan Ustadzah. Yang nomor 3, jawablah pertanyaan dengan lengkap dan santun. Gunakan huruf kapital dan tanda baca dengan benar. Contoh, anak-anak insya Allah sudah terbiasa ya menjawab pertanyaan dengan lengkap dan santun, tapi takut lupa karena kita baru saja libur. Jadi contohnya, misalnya Ustadzah bertanya, siapa saja tokoh dalam cerita yang dibacakan tadi? Jawaban yang lengkap adalah tokoh dalam teks cerita tadi adalah Hasan dan Amir. Jadi anak-anakku jangan langsung menjawab Hasan dan Amir, jangan gitu ya nak. Jadi jawaban yang lengkap dan santun adalah tokoh dalam teks cerita tadi adalah Hasan dan Amir, atau tokoh dalam teks cerita yang dibacakan tadi adalah Hasan dan Amir. Oke, jelas ya anak-anakku? Selanjutnya, tugas yang kedua adalah menceritakan kembali teks yang didengar. Silakan jika sudah lupa atau kurang jelas ceritanya, anak-anakku boleh mendengarkan lagi, dibuka lagi videonya tentang teks yang Ustadzah bacakan tadi. Didengarkan lagi dengan sesama. Kemudian setelah jelas, anak-anakku silakan tulis di bawah jawaban tugas yang pertama tadi atau di halaman setelahnya, tetap di buku tulis halus ya nak. Tulislah 5 kalimat
cerita yang kalian dengar dengan kata-katamu sendiri. Jadi ceritakan kembali teks yang Ustadzah bacakan tadi dengan kata-katamu sendiri, paling sedikit 5 kalimat. Ya, jadi boleh dengan menggunakan kata-kata anak-anak sendiri. Tidak harus sama seperti teks, yang penting inti ceritanya sama seperti yang Ustadzah bacakan. Jadi istilahnya anak-anakku menulis kesimpulannya saja ya nak ya. Tulis 5 kalimat dengan kata-kata kamu sendiri. Jangan lupa tulis judulnya dulu ya. Kemudian gunakan huruf kapital dan tanda baca dengan benar. Oke. Sudah jelas ya? Jangan lupa selesaikan tugas hari ini sesuai jadwal agar tugas tidak menumpuk. Jangan lupa juga tulis tanggal dan harinya ya nak. Jadi sebelum menyelesaikan tugas yang pertama, tulis di atas. Hari ini tanggal 11 Januari. Maaf, hari ini hari Senin, tanggal 11 Januari 2021. Nanti tugas hari ini akan dikumpulkan hari Jumat tanggal 15 Januari. Meskipun masih lama, masih 3 hari lagi, tapi alangkah baiknya anak-anakku selesaikan tugas hari ini juga, supaya tugas tidak menumpuk. Dan nanti ketika hari pengumpulan, anak-anakku sudah siap mengumpulkan tugas. Alhamdulillahirabbil alamin. Usai sudah kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia yang pertama di semester 1 ini. Semoga anak-anakku bisa menyelesaikan dengan baik. Ingat, jika kalian kesulitan, disimak lagi videonya, diulang lagi, perhatikan dengan baik, kemudian baru selesaikan tugas. Jika ada yang kurang jelas, boleh tanya ke Ustadzah. Tanya lewat WA, secara pribadi boleh, lewat grup juga boleh. Demikian kita tutup ya kegiatan pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.